Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting telah menetapkan 5 kegiatan strategis rencana aksi nasional dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Satu di antaranya adalah audit kasus stunting. Audit kasus stunting bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa dengan sasaran catin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan baduta, balita diperkuat oleh Perban Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ranpasti. Audit kasus stunting memilih 4 indikator yaitu 1. Terbentuknya tim di kabupaten kota. 2. Pelaksanaan AKS dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun. 3. Diseminasi hasil audit dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun. 4. Tindak lanjut hasil audit dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun. Pada tahun 2022, dilaksanakan kick-off audit kasus stunting yang dibuka oleh Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. Beliau juga mengarahkan jajaran Kementerian Kesehatan untuk mendukung BKKBN dalam melaksanakan audit kasus stunting. Audit stunting ini kedepannya bisa berjalan dengan rutin. Semua yang stunting bisa kita identifikasi dengan lebih dini, kita bisa tangani dengan lebih dini, dan kita bisa bekerja sama-sama. Ini BKKBN tugasnya besar sekali. Hadir pula Ketua Organisasi Profesi, IDAI, OGI, AIPGI, HIMPSI, yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan pernyataan komitmennya melaksanakan audit kasus stunting. Stunting ini, kasus-kasus stunting bisa kita atasi dengan baik, tentu saja dengan kerjasama dengan semua pihak. Dalam melaksanakan audit kasus stunting tahun 2023, BKKBN telah melakukan kick-off audit kasus stunting pada tanggal 18 Januari 2023 yang dihadiri oleh Kepala BKKBN, Wakil Menteri Kesehatan, dan Ketua APKASI. Audit kasus stunting ini adalah clear, inilah audit yang sifatnya medik dan klinis, tetapi menjadi satu pintu gerbang penghubung antara kinerja dari tim-tim yang sensitif ini, mendorong kesadaran untuk kemudian mengenali stunting, kemudian diauditlah melalui tim audit stunting. Saya sangat mengapresiasi dan menyambut baik kelanjutan program audit kasus stunting tahun 2023 dan berharap audit stunting dapat diperluas. Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia atau APKASI mendukung dan berkomitmen dalam pelaksanaan audit kasus stunting di seluruh Indonesia. Untuk terus meningkatkan kualitas, dilaksanakan praktik baik audit kasus stunting Indonesia atau Petik Aksi yang merupakan penajaman dan berbagi praktik baik sebagai wahana pembelajaran bersama dalam pencegahan dan penanganan kasus stunting. 10 kabupaten kota terpilih telah memaparkan praktik baiknya dalam Petik Aksi 1-4 dalam rentan waktu bulan Maret hingga November 2023, yaitu Kota Kendari, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Tabanan, Kota Cimahi, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kendal, Kabupaten Solok, Kota Surabaya, dan Kabupaten Kelungkung. Penghargaan terbaik siklus 1 diberikan kepada Kabupaten Tabanan di Harganas ke-30 dan untuk siklus 2 kepada Kabupaten Kendal di Gebyar BKB 1000 HPK tahun 2023. Dalam rangka memperoleh gambaran praktik baik pelaksanaan AKS Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak menyelenggarakan poster competition audit kasus stunting tahun 2023. Tim juri yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, pakar, BKKBN, dan Satgas memutuskan juara 1 diberikan kepada Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Juara 2 diberikan kepada Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Juara 3 diberikan kepada Kota Cimahi, Jawa Barat. Juara favorit diberikan kepada Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dari hasil penilaian pengunjung pameran poster, komitmen kuat telah diberikan kepada para pemangku kepentingan di kabupaten kota seperti 1. Kabupaten Tabanan. Program Semara Ratih Kabupaten Tabanan memberikan KIE pranikah dan pemeriksaan kesehatan Catin dengan pendampingan oleh TPK, Toma, Toga, Babinsa, dan
Babin Kamtibnas secara gratis yang dibiayai pemerintah daerah. 2. Kota Cimahi, inovasi rating emas mencakup penapisan dan penelusuran TBC, pemeriksaan HIV, edukasi, dan pendampingan pengolahan MPASI, pembuatan septic tank, serta edukasi perubahan perilaku tidak merokok. 3. Kabupaten Kendal, dokter asuh anak stunting dari RSUD Dr. Suwondo, pembiayaan audite untuk rujukan dan pelayanan di rumah sakit bersumber dari Basnas yang diberikan selama 6 bulan. Inovasi Jogotongo yang melibatkan tetangga dalam membantu anak stunting dengan ibu retardasi mental. Peningkatan kesejahteraan keluarga audite melalui pelatihan kerja bagi orang tua tunakarya oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. 4. Kabupaten Solok berkolaborasi dengan Pengadilan Agama dalam pengurusan isbat untuk memperoleh akte nikah. Bantuan PT Semen Padang untuk air bersih dan sanitasi. 5. Telekonsultasi bersama Rumah Sakit Akademi UGM yang membantu menganalisis kasus beresiko ibu hamil, ibu nifas, dan baduta pada Kabupaten Yalimo, Puncak Jaya, dan Membramo Raya. Sebagai salah satu upaya memaksimalkan pelaksanaan audit kasus stunting tahun 2023, dilakukan konsolidasi dan akselerasi menu BOKB audit kasus stunting dan BKB Kids Stunting Indonesia atau kolaborasi pada rentang Juli hingga Oktober 2023. Sebanyak 19 kabupaten kota menunjukkan strategi dan upaya penyelesaian kendala dalam audit kasus stunting yang didokumentasikan pada buku kaleidoskop petik aksi dan kolaborasi tahun 2023. Dalam rangka mencapai target 100%, kabupaten kota melaksanakan audit kasus stunting di tahun 2024. Kita sambut bersama kalender audit kasus stunting 2024 bertajuk Aksi Pasti. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting telah menetapkan 5 kegiatan strategis rencana aksi nasional dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Satu di antaranya adalah audit kasus stunting. Audit kasus stunting bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa dengan sasaran catin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan baduta, balita,